Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak Priyo selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik dan kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai initial value problem untuk persamaan diferensial biasa numerik. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Di sini yang pertama ada Raditya Ilham Mastoro dengan NIM yang tertera, ada Farhan Arka Renaldi dengan NIM yang tertera, ada Mustafa Iswardana dengan NIM yang tertera, kemudian ada saya Aditya Suryandaru dengan NIM yang tertera, dan yang terakhir ada M. Hafiz Atarik dengan NIM yang tertera. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama ada teori dasar initial value problem, yang kedua ada metode Taylor, yang ketiga ada metode Euler, yang keempat metode Runge-Kutta, yang kelima metode Runge-Kutta-Fehlberg, dan yang terakhir ada implementasi Python. Yang pertama, teori dasar initial value problem. Baik, teori dasar initial value problem. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Dapat disebut persamaan diferensial biasa jika persamaan itu hanya bergantung pada satu variabel bebas saja. Selanjutnya ada initial value problem. Initial value problem atau IVP dapat terjadi jika nilai variabel tak bebas atau turunannya dalam suatu persamaan diferensial diketahui pada kondisi nilai awal. Dalam proses diferensiasi, nilai dari proses integrasi akan hilang akibat eliminasi konstanta turunan 0. Karena itu ditambahkanlah konstanta ditambah C. IVP atau Initial Value Problem memiliki nilai fx0 biasanya dapat bernilai 0, bisa juga tidak. Dan nilai awal ini cukup untuk menyelesaikan persamaan dan akan mendapatkan nilai aktual dari fx hingga dan seterusnya untuk nilai x. Selanjutnya ada metode Taylor, yaitu mempunyai penerapan yang umum. Metode baku sebagai pembanding akurasi dari metode lainnya, dan metode Taylor dapat dirancang untuk memperoleh hampiran dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Lalu ada lanjutannya, diberikan persamaan diferensiasi biasa, Y terhadap pertama X sama dengan Fx Y, dengan kondisi awal Y, X0 sama dengan Y0. Misalkan, Y R plus 1 sama dengan Y X R plus 1, R sama dengan 0,1 hingga N adalah hampiran nilai di XR plus 1. Hampiran ini diperoleh dengan menguraikan YR plus 1 di sekitar XR sebagai berikut. Y XR plus 1 sama dengan Y XR plus H Y turunan pertama XR plus H kuadrat per 2 Y turunan 2 XR plus H pangkat 3 per 6 Y turunan 3 XR hingga H pangkat N Y turunan N per N faktorial kali XR. Persamaan di atas menyerahkan bahwa untuk menghitung hampiran nilai Y R plus 1, kita perlu menghitung Y turunan pertama XR, Y turunan 2 XR, hingga Y turunan N. Lanjut. Selanjutnya adalah metode Euler. Metode Euler ini merupakan metode paling sederhana yang diturunkan dari deret Taylor. Penyelesaian initial value problem menggunakan metode Euler dilakukan dengan persamaan berikut. YI plus 1 sama dengan YI plus F XI, YI dikali H, di mana I ini merupakan tahapan dari iterasi. Untuk menentukan algoritma metode Euler, yang pertama, kita menentukan dulu titik awal integrasi X0 dan Y0-nya. Kemudian, menentukan jumlah iterasi N dan jumlah step size H yang digunakan. Dan yang ketiga, lakukan integrasi menggunakan persamaan yang tadi telah disebutkan. Kemudian ada implementasi Python dengan soal yang pertama anggap suhu awal T0-nya 95 derajat Celcius dan K-nya 0,05. Ya, untuk source code Python-nya itu sudah tertera di slide seperti itu. Nanti akan menghasilkan
hasil output-nya akan menghasilkan grafik yang ada di situ, hukum pendinginan Newton. Selanjutnya ada metode Runge-Kutta. Untuk metode Runge-Kutta sendiri ada kita menggunakan orde 2, 3, dan 4. Untuk orde 2 sendiri, metode Runge-Kutta dalam bentuk K1 sama dengan HF dalam kurung XR, XY, YR, tutup kurung, dan K2-nya adalah HF, buka kurung XR ditambah P1H, YR plus Q11 dikali K1 tutup kurung. Dan YR plus satunya adalah YR plus buka kurung A1 dikali K1 ditambah A2 dikali K2 tutup kurung. Untuk metode Runge-Kutta orde 2 ini, grad per langkah metode Runge-Kuttanya adalah OH pangkat 3. Dan grad longgokan metode Runge-Kutta orde 2 adalah OH pangkat 2. Next. Selanjutnya adalah contoh metode Runge-Kutta orde 2. Untuk contoh metode Runge-Kutta orde 2 adalah metode Hume, yaitu dengan soal A2 adalah setengah dan A1 adalah 2 dan P1 adalah Q11 sama dengan 1. Untuk K1-nya adalah HF dalam kurung XR, YR tutup kurung akan menjadi lalu selanjutnya K2-nya akan menjadi HF buka kurung XR plus H, YR plus K1 tutup kurung. Dan YR plus 1-nya adalah YR plus setengah K1 tambah K2. Next. Selanjutnya ada metode Runge-Kutta orde 3. Untuk bentuk metode Runge-Kutta orde 3 yaitu K-nya ada 3 yaitu K1 HF buka kurung XR kali YR tutup kurung, dan K2 adalah HF buka kurung XR ditambah setengah kali H, YR plus setengah kali K1 tutup kurung. Dan K3-nya adalah HF buka kurung XR ditambah H, YR min K1 tambah 2 K2 tutup kurung. Dan YR plus satunya adalah YR plus 1/6 K1 plus K4 K2 plus K3. Dan untuk grad per langkahnya metode Runge-Kutta orde ketiga adalah OH pangkat 4. Dan grad longgokannya metode Runge-Kutta orde 3 adalah OH pangkat 3. Next. Selanjutnya adalah metode Runge-Kutta orde 4. Metode Runge-Kutta orde 4 ini dapat memperoleh akurasi dari Taylor tanpa memerlukan diferensi orde yang lebih tinggi. Untuk bentuknya sendiri, K-nya ada 4 yaitu K1, HF, buka kurung XR, YR, dan K2-nya adalah HF, XR plus setengah H, YR plus setengah K1. Dan K3-nya adalah HF, buka kurung XR plus setengah H, YR plus setengah K2. Dan K4-nya adalah HF, XR plus H, dan YR plus K3. Dan YR plus satunya adalah YR plus per 6 buka kurung K1 tambah 2 K2 tambah 2 K3 tambah K4. Next. Selanjutnya itu metode Runge-Kutta-Fehlberg. Metode Runge-Kutta-Fehlberg adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan diferensial yang merupakan modifikasi dari metode Runge-Kutta orde 4 dan orde 5. Metode ini memiliki prosedur untuk menentukan apakah ukuran H langkah yang digunakan sudah tepat. Masing-masing langkah dalam metode Runge-Kutta-Fehlberg menggunakan 6 nilai sebagai berikut, yaitu K1 sama dengan HF dalam kurung XI, YI. K2-nya yaitu HF XI tambah 1/4 H, YI tambah 1/4 K1. K3-nya sama dengan HF dalam kurung XI tambah 3/8 H, YI tambah 3/32 K1 tambah 9/32 K2. K4-nya yaitu HF dalam kurung XI tambah 12/13 H, YI tambah 1932 per 2197 K1 dikurangi 7200 per 2197 K2
ditambah 7.296 per 2.197 K3. K5-nya yaitu HF dalam kurung XI tambah H, YI tambah 439 per 216 K1 dikurangi 8 K2 ditambah 3.680 per 513 K3 dikurangi 845 per 4.104 K4. K6-nya yaitu HF dalam kurung XI tambah setengah H, YI kurang 8 per 27 K1 tambah 2 K2 yaitu menjadi 3.544 per 2.565 K3 dikurangi 1.859 per 4.104 K4 dikurangi 11 per 40 K5. Selanjutnya itu bentuk dari metode Runge-Kutta-Fehlberg, yaitu sebagai berikut. Koefisien-koefisien yang didapat yaitu seperti XK, CK, beta K lambda, dan juga CK ditemukan melalui deret Taylor. Baik, sekian dari metode Runge-Kutta-Fehlberg. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.